Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana hari paginya? Paginya ceria gak? Ceria. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai hormat dan patuh kepada guru dan juga orang tua. Bisa dibaca di layar ini. Bakti dan hormat kepada orang tua adalah kewajiban mulia yang mencakup menghormati perkataan dan perbuatannya, membantu kebutuhan mereka, berbicara lembut, serta mendoakan mereka, baik saat mereka masih hidup maupun mereka sudah wafat atau meninggal dunia, serta mematuhi nasihat selama itu masih baik atau tidak melanggar syariat. Adapun berbakti kepada guru, jadi guru kan ada guru yang di rumah, ada orang tua di rumah dan ada orang tua di sekolah. Berbakti pada guru artinya menghormati, mematuhi dan meneladani guru sebagai wujud terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan oleh guru kita. Bukan hanya sekedar patuh, tapi juga mengamalkan ilmunya serta mendoakan mereka, baik mereka sudah wafat maupun mereka masih hidup. Yang mencakup sikap sopan, mendengarkan saat, yaitu diantara yang mencakup sikap sopan diantaranya yaitu adalah mendengarkan saat mengajar, melaksanakan nasihat yang diberikan, serta menjaga akhlak baik di kelas maupun di luar kelas ketika bertemu dengan guru. Selanjutnya, saudara Rito. Selanjutnya, bakti dan patuh kepada orang tua. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan juga bapak kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan itu seperti menolak, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan sopan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." Lalu ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi wahai Rasulullah?" Lalu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Jawabnya dia lalu bertanya lagi. Kemudian apa? Lalu Rasulullah menjawab, "Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, lanjut. Saudara Ridho. Adapun cara berbakti kita kepada orang tua. Ini beberapa cara, sebenarnya banyak caranya. Kalau ditulisin satu-satu nggak bakal selesai. Yang pertama adalah menaati keduanya selama tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Sepintar-pintar kita jangan merasa lebih tinggi di hadapan kedua orang tua kita. Yang ketiga, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Yang keempat, jagalah kehormatan mereka. Yang kelima itu bersedekah atas nama kedua orang tua kita, termasuk wakaf dan amal jariah. Yang keenam yaitu adalah merawat orang tua kita di usia senja. Yang ketujuh, menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dicintai kedua orang tua. Dan juga jangan pelit untuk menafkahi mereka. Jadi kalau kita punya rezeki, jangan pelit-pelit untuk kasih hadiah ke orang tua atau jajanin orang tua.
Ya lanjut, sudah itu. Kalau tadi kepada orang tua, sekarang kepada guru. Ada sebuah perkataan makalah dari salah satu ulama, kun waqiran mu'allimuka mu'azziman lahu fa inna ta'zimahu min ta'zimil ilmi wa la yanalul ilma illa bi ta'zimihi wa ta'zimi ahlihi wa kun mu'taqidan aidan ahliyatahu wa rujhanahu ala man kana fi tabaqatihi. Yang artinya jadilah kamu orang yang memuliakan serta mengagungkan pada gurumu. Jadilah kamu orang yang memuliakan dan mengagungkan gurumu, karena sungguh memuliakannya merupakan bagian dari memuliakan ilmu. Fa inna ta'zimahu min ta'zimil ilmi wa la yanalul ilma illa bi ta'zimi wa ta'zimi ahli. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. Dan jadilah kamu orang yang yakin pada kapasitas dan keunggulannya pada orang-orang yang ada pada masanya. Syekh Syato' Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Lanjut. Tadi itu cara-cara apa? Kita berbakti dan patuh pada orang tua. Selanjutnya itu adalah adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan ketika menuntut ilmu. Salah satunya pertama, mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita. Kalau ilmu kita mau berkah, maka kita harus mendoakan guru-guru kita. Yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Atau sampai yang kata terbesit di dalam hati kita, istilahnya apa? Ngedumel, itu pun nggak boleh sebenarnya. Yang ketiga, menghormati hak guru. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Walaupun sekiranya kita itu sudah lebih tinggi ilmunya, tetapi kalau di hadapan guru kita tetaplah seorang murid. Jadi hendaklah kita merendahkan diri di hadapan guru. Yang kelima, duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik. Ketika guru menjelaskan, alangkah baiknya kita wajib untuk duduk dan bertanya ketika disuruh bertanya, dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru kita, yang karena bersabar terhadap guru. Dan selanjutnya, Bapak punya video tentang kisah salah satu seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi. Ia bukan seorang sahabat. Memang dia hidup di zaman Nabi, akan tetapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarnain. Mohon disimak videonya.
kisah Uwais ini, jadi Uwais ini adalah salah satu pemuda dari Yaman yang mendapatkan salam khusus dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah masih hidup itu Rasulullah menitipkan salam kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kelak akan ada suatu rombongan dari Yaman dan ada salah satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka ketika nanti kelak orang itu datang, rombongan tersebut datang, tolong sampaikan salamku kepada Uwais. Salah satunya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan dari cerita tadi? Apa? Cisnul. Bahwasanya berbakti kepada ibu itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Dari itu cukup. Baik. Selanjutnya. Jawablah sesuai pandangan dan pendapat Anda. Karena kita ini sudah mahasiswa. Bagaimana pendapat Anda, saudara Aniserta, tentang kasus belakangan ini yang baru-baru ini geger? Ada guru yang menampar muridnya karena merokok di area sekolah dan si murid melaporkan si guru ke pihak polisi. Anda mendukung si guru atau si murid, Hayanti, dan berikan alasannya. Saya mendukung si guru, Pak. Kenapa? Karena murid ini melakukan pelanggaran dengan merokok di area sekolah yang tidak ada aturan jelas semua. Baik. Lanjut. Yang nomor satu. Yang nomor satu, Anda lebih berpihak ke guru atau ke murid? Iya, sesuai jawaban dengan saudara Adi Sektor tadi, saya mendukung si guru karena di sekolah tersebut sudah ada aturan yang diberikan kepada murid tersebut. Baik. Permasalahan kedua, bagaimana tanggapan Anda tentang anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo dan si anak tersebut bekerja dan hidup bersama anak dan istrinya jauh dari rumahnya. Permisalan si orang tuanya di Jakarta, nah, si anaknya ini tinggal di Palembang bersama anak-anak dan istrinya, dia kerja di situ. Sedangkan orang tuanya udah gak ada yang ngurus, maka ditaruh di panti jompo. Si anak hanya sekedar mengirim uang bulanan kepada orang tuanya dan menjenguknya pun jarang-jarang. Biasanya cuma setahun sekali, setahun 2 kali. Bagaimana pendapat Ananda Ridho? Apakah dibenarkan perlakuan anak seperti ini? Enggak sih Pak, karena kita lihat dari cerita Uwais Al-Qarni aja, dia bisa rela gitu gendong orang tuanya berjalan dari rumahnya sampai menuju Mekah yang dulu belum ada kendaraan dan dia jalan kaki. Itu harusnya di zaman sekarang ini kita bisa ambil pelajaran sih dari situ, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, jangan kalau orang tua itu ada butuhnya saja seperti itu. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Mereka Siapa yang akan hadir? Tolong nanti di list ya nama-namanya, kirim ke Bapak. Baik, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afdhalul majlis. Subhanallah. Kan? Cuma ada video lah ini. Kan?